Ada pepatah yang mengatakan, kebutuhan adalah ibu dari segala penemuan. Kalimat ini terasa sangat nyata di banyak wilayah miskin di dunia, di mana keterbatasan bukan menjadi alasan untuk menyerah, melainkan sumber dari kreativitas tanpa batas. Salah satu contoh terbaik dari semangat itu dapat ditemukan di Republik Demokratik Kongo, melalui sebuah inovasi sederhana namun luar biasa yang disebut cukudu atau cao chado dalam beberapa daerah. Sekilas, cukudu mungkin tampak seperti mainan kayu besar. Namun di tangan masyarakat Kongo Timur, kendaraan ini menjadi simbol ketangguhan, kerja keras, dan kemampuan beradaptasi di tengah segala keterbatasan. Bayangkan sebuah skuter besar dengan dua roda kayu yang kokoh, rangka tebal, dan setang sederhana yang bisa digerakkan ke kiri dan kanan. Itulah cukudu, kendaraan buatan tangan yang berfungsi layaknya truk kecil, tetapi tanpa mesin dan bahan bakar. Cukudu biasanya dibuat dari kayu eukaliptus untuk rangkanya karena kayu ini ringan namun kuat. Sementara itu, roda-rodanya sering menggunakan kayu yang lebih keras agar tahan terhadap medan kasar di wilayah pegunungan dan jalan berbatu di Kongo Timur. Meskipun bentuknya sederhana, kekuatannya luar biasa. Satu unit cukudu dapat membawa beban hingga sekitar 450 kg, bahkan versi terbesar mampu menahan beban hampir 1 ton. Inilah yang membuatnya sangat berharga bagi para petani, pedagang kecil, dan pekerja di Kongo. Di daerah di mana kendaraan bermotor mahal dan sulit dijangkau, cukudu hadir sebagai solusi transportasi murah, efisien, dan ramah lingkungan. Membuat cukudu bukan perkara mudah. Semuanya dimulai dari pemotongan batang kayu besar yang kemudian dibentuk dengan parang, alat yang paling umum digunakan oleh para pengrajin lokal. Bagian pertama yang dikerjakan biasanya adalah roda. Potongan kayu dibentuk bulat secara manual, lalu bagian tengahnya dipaku dengan paku besar untuk membuat poros. Setelah roda siap, pengrajin mulai membangun rangka utama dan bagian-bagian lain secara perlahan. Seluruh proses ini dilakukan tanpa mesin canggih, hanya mengandalkan ketelitian, pengalaman, dan naluri. Pekerjaan ini pun memiliki risiko tinggi karena sebagian besar dilakukan secara manual dengan alat seadanya. Untuk memperkuat roda, pengrajin sering menambahkan cincin karet bekas di sekelilingnya. Bahan ini biasanya berasal dari ban mobil atau motor yang sudah tidak terpakai. Selain memperpanjang umur roda, lapisan karet ini juga berfungsi sebagai pelindung dari benturan dan menambah daya cengkeram di jalan licin. Beberapa pembuat bahkan menambahkan tapak kasar agar roda tidak mudah tergelincir. Menariknya, meski tanpa mesin bubut, para pengrajin dapat memotong roda dengan presisi tinggi. Mereka melakukannya dengan cara sederhana. Roda diputar pada paku yang menempel di rangka, lalu bagian tepinya dipangkas sedikit demi sedikit hingga terbentuk bulatan sempurna. Salah satu hal yang paling mengagumkan dari cukudu adalah bagaimana setiap pembuat menambahkan sentuhan pribadi pada karyanya. Tidak ada dua cukudu yang benar-benar sama. Beberapa dilengkapi dengan sistem rem sederhana menggunakan potongan kayu dan tali, sementara yang lain memiliki pegas peredam kejut kecil di roda depan untuk menahan guncangan. Setang pun sering dibuat dari potongan logam bekas atau pipa air, tergantung bahan yang tersedia. Semua dilakukan dengan prinsip yang sama, memanfaatkan apa yang ada untuk menciptakan sesuatu yang berguna. Hasil akhirnya adalah kendaraan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan kecerdikan pembuatnya. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya cukudu bagi masyarakat Kongo. Di negara di mana pendapatan rata-rata hanya sekitar Rp736.000 per bulan, kendaraan ini menjadi alat vital untuk mencari nafkah. Dengan cukudu, seorang petani bisa mengangkut hasil panennya ke pasar tanpa perlu menyewa kendaraan mahal. Seorang pekerja bisa mengirim kayu, batu, atau air dari satu desa ke desa lain dengan biaya nyaris nol.
Cukudu telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal, terutama di Kongo Timur. Di wilayah Goma misalnya, banyak warga menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai pengemudi cukudu. Mereka mengangkut barang-barang penting, membantu distribusi logistik, bahkan menjadi simbol pekerja keras di mata masyarakat. Lebih dari sekadar alat transportasi, cukudu juga membawa harga diri dan kebanggaan. Para pembuatnya dihormati di desa karena keterampilan dan kontribusi mereka yang nyata bagi komunitas. Setiap potong kayu yang mereka bentuk bukan sekadar bahan, melainkan wujud ketekunan dan ketahanan manusia menghadapi kesulitan. Seiring waktu, cukudu tidak hanya menjadi alat kerja, tetapi juga simbol budaya Kongo. Di berbagai daerah, cukudu digunakan dalam parade, festival, bahkan kompetisi balap. Anak-anak sering membuat versi kecilnya untuk bermain, meniru para pengemudi dewasa yang mereka kagumi. Kendaraan ini telah melewati batas fungsionalitasnya dan berubah menjadi representasi identitas lokal dan semangat mandiri masyarakat Kongo. Melihat cukudu meluncur menuruni jalan berbatu, membawa beban berat dengan tenang, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana manusia mampu bertahan dan berinovasi di tengah keterbatasan. Ia bukan sekadar alat, ia adalah manifestasi dari daya juang dan harapan. Ketika dunia berbicara tentang teknologi tinggi dan mobil listrik, masyarakat Kongo menunjukkan bentuk lain dari inovasi yang lahir dari kebutuhan dan semangat bertahan hidup. Dari potongan kayu sederhana lahirlah kendaraan tangguh yang menggerakkan roda perekonomian, mempererat hubungan sosial, dan menyalakan semangat masyarakat. Dan mungkin, di balik kesederhanaannya, cukudu menyampaikan pesan penting bagi dunia, bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang ketangguhan manusia menghadapi keterbatasan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.